Rama enggak ke sana sekarang? Enggak ke apa sih Mama? Apa? Romo enggak sekalian ke sana nanti? Kemana? Ke ladang temu? Iya, Nanti sore. jam 1. Oh, jam 1. Kira-kira nyantai jam 1 mah. Nanti. Makanya kalau di sini tuh saya sering merenung apa yang bisa saya ketahui, yang bisa saya perhatikan. Tapi ini saya tuh merasa itu nggak bisa direncanakan. Nggak bisa direncanakan. Cuman karena saya tuh punya kebiasaan kalau datang harus lebih dari sekedar melayani misa. Harus lebih. Ada lebihnya. Di luar itu harus ada yang bisa saya timba. Dan saya selalu merasa ditunjukkan oleh Tuhan. Hari ini ya, begitu datang tuh langsung teringat kata-kata dari KDM yang pas kesini tuh loh. Yang sempat kemana-mana kan videonya. Yang KDM bilang, wah ini gereja harus dibagusin ini. Nah, kata dibagusin tuh bagi saya penting. Maka kan saya bilang tadi, syukur ada orang luar yang punya niat baik dibagusin. Nah, tapi kalau orang luar itu hanya melihat gereja adalah fisik, ya itu nggak salah. Tapi kalau kita sebagai orang dalam harus bisa mengetahui ada dua, ada gereja dalam arti fisik, tapi itu hanya sarana, dan ada gereja yang lebih penting, yang lebih utama dalam arti kita ini umat berimannya, umat tetapi berimannya itu. Maka kalau pakai istilah KDM dibagusin, nah kita justru juga dengan itu lalu disadarkan, oh iya iman kita, sikap kita terhadap Tuhan itu juga harus dibagusin. Saya senang tadi mengatakan kalau Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus nggak perlu dibagusin. Dari dulu, sekarang sampai nanti tetap bagus dan akan terus bagus. Nggak bakal luntur ya? Nggak bakal luntur. Yang dibagusin bukan Tuhan yang kita imani, tapi umatnya. Tapi tepatnya adalah sikap hati kita terhadap yang kita imani, itu yang harus dibagusin. Lalu tadi saya dengar dari teman kita nih, saudara kita nih, saya bilang, kenapa kok itu dibenteng? Supaya kuat. Supaya kuat. Nah, kata kuat itu juga menuntun saya. Oh iya, yang harus kuat bukan hanya fisiknya ini. Yang harus kuat adalah imannya. Sikap kita terhadap Tuhan itu juga harus kuat. Jadi saya merasa dituntun oleh Tuhan melalui istilah yang muncul di sini. Selalu bekerja lah. Harus dibagusin, harus kuat imannya, itu nomor 1. Nah, lalu tadi saya bilang kan, di gereja itu sebenarnya ada banyak benda rohani yang sangat lambang-lambang yang sangat bermanfaat supaya iman kita itu, sikap kita terhadap Tuhan itu bisa dibagusin dan makin kuat. Nah, jadi kata-kata itu sederhana tetapi iya maknanya dalamnya. Tapi tadi juga sebenarnya semacam pengetahuan bagi umat. Kan umat sendiri dalam patung Yesus nggak tahu itu. Tahu. Belum terbongkar kan itu, Romo. Belum tahu. Sebetulnya umat nggak tahu bisa menggali gambar-gambar itu. Yesus, apinya atau lambang. Maka kan tadi saya bilang, sebenarnya di dalam gereja rumah ibadah ini ada banyak bahan yang bisa digunakan supaya dibagusin imannya, dikuatkan imannya. Ada banyak.
gambar jalan salib 14. Ya. Satu sama lain berbeda. Beda-beda. Kayak buku ada banyak judul. Iya. Masing-masing dengan yang lain kan berbeda. Patung hati kudus Yesus, gambarnya hati kudus Yesus sendiri itu kalau dijelaskan bisa panjang lebar. Nah, jadi saya selalu merasa gereja itu kaya. Kalau berkegiatan, yuk bertolak dari yang ada di dalam gereja. Iya. Itu masih banyak yang belum kita ketahui kok. Banyak ya. Masih banyak. Saya tuh selalu merasa gereja itu kaya. Jangan sampai kita yang ada dalam gereja kok miskin. Miskinnya karena kita kurang memanfaatkan kekayaan gereja. Tapi ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Paling tidak kan tadi sudah saya bukakan pintu kan. Saya sadarkan, lu ternyata banyak ya. Banyak ya. Ada Yesus berhati kudus. Gambarnya itu menjelaskan. Tapi kita kan nggak kenal. Enggak. Jadi cuman kan yang awam cuman dilihat ini patung Yesus udah aja segitu. Iya. Nggak dilihat ini gambar hatinya, ini gambar itu ininya. Nanti lain kali kalau pas membersihkan gereja atau kalau pas apalah coba dilihat dari dekat yang saya sampaikan tadi. Hati Yesus ada api yang menyala. Ada salib yang tertanam di hati. Lalu kemudian ada cahaya yang bersinar di sekitar hati Yesus. Itu baru satu ya. Dalam banget. Dalam, padahal ada begitu banyak. Terus peristiwa di mana setiap misa kita maju, kita terima komuni. Tubuh Kristus, salirak Kristus. Itu Yesus yang karena dibakar oleh kasih Allah untuk menyelamatkan kita, maka Yesus tuh rela mati, rela memberikan hidupnya untuk kita. Salirak Kristus, tubuh Kristus, kita menerima itu. Coba kalau itu direnungkan, itu kan membuat iman kita dibagusin, ditambah kuat. Jadi saya merasa gereja itu punya banyak bahan supaya iman kita dibagusin, dibuat kuat, punya banyak bahan. Maka saya tuh kan sering merenung kalau mengenai berkegiatan. Kalau mengenai berkegiatan, yuk kita bertolak dari yang ada dalam gereja. Dari yang ada. Oh, yang ada saja masih banyak yang belum kita manfaatkan. Belum bisa. Iya kan? Masih banyak. Sayang. Saya tuh selalu merenungkan mengenai yang ada dalam gereja itu loh. Itu memberi bahan untuk pengajaran luar biasa, banyak sekali. Ya memang masih perlu dituntun. Kita semua masih perlu dituntun supaya makin maksimal memanfaatkan. Gereja itu pertama-tama adalah sekolah iman, tempat untuk belajar supaya imannya dibagusin, dibuat kuat. Bahannya ada banyak. Mau ikut ke itu, ke Pak Anang? Ayo. Sambil bari nengok ke Pak Edi, baru ke artis Koplo. Dari pulang aku mah. Mau pulang aku mah ke sana. Iya, tapi sak bari ngalongok lah. Sebab